penyampaian sambutan Ketua STIE Cirebon sekaligus pembukaan seminar oleh Ibu Dr. Hajah Arif SHMM MKM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Yuhano Eskom Enkom selaku Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon, yang terhormat Ibu Kartika Mulia Putri, the owner of Astor Hotel Cirebon and Manulife Insurance Cirebon, yang terhormat Sivitas Akademika STIE Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya, nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam kegiatan seminar ekonomi STIE Cirebon. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, beserta keluarganya, dan semoga kita semua sebagai pengikutnya mendapatkan yaumil akhir, mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kartika Mulia Putri atas waktunya untuk kegiatan pertemuan ilmiah ini yang membahas topik-topik seputar ilmu ekonomi, kondisi perekonomian, dan kebijakan ekonomi. Tema seminar ini adalah Navigating Economic Uncertainty, Amplifying Financial Literacy. Jadikan ketidakpastian ekonomi tangguh, kepemimpinan tangguh dan adaptif. Tentunya dari judul ini, ketidakpastian ekonomi tangguh, kepemimpinan tangguh dan adaptif, artinya perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dapat dirasakan saat ini merupakan ruang ujian atau pembuktian utama bagi seorang pemimpin untuk menunjukkan kekokohan dan kelenturannya dalam membawa perusahaan bertahan dan bertumbuh. Akan saya kupas judul tersebut, bagaimana itu ketidakpastian ekonomi bisa dirasakan saat ini. Tentunya di mana masa depan ekonomi sulit diprediksi. Apa pemicunya? Tentunya di sini
bisa dirasakan inflasi tinggi, perubahan kebijakan pemerintah, perang dagang, teknologi baru, AI, atau krisis global. Bagaimana dampaknya? Dampaknya tentunya bisnis dan masyarakat sulit merencanakan langkah untuk jangka panjang. Biasanya di perusahaan itu ada visi jangka panjang, bagaimana untuk jangka panjang sekitar 10 atau 20 tahun atau jangka pendek sekitar 5 atau 10 tahun. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi sulit merencanakan langkah jangka panjang karena situasi bisa berubah drastis dalam sekejap. Dan apa itu panggung? Panggung itu merupakan kesempatan. Apa hubungannya dengan kesempatan? Tentunya di sini adalah panggung dapat dikatakan metafora atau kiasan. Dengan maknanya bahwa krisis ekonomi bukan sekedar masalah, melainkan sebuah arena atau kesempatan bagi seseorang untuk tampil, menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan membawa perubahan. Bagaimana kepemimpinan tangguh? Ini keterkaitan dengan kepemimpinan tangguh. Ini ada hubungannya dengan karakter. Mungkin di sini mahasiswa sudah pernah diajarkan oleh saya ataupun Mas Dino kepemimpinan, ya, mungkin sudah ingat ada beberapa gaya kepemimpinan, bagaimana menjadi kepemimpinan yang efektif, dan tentunya bagaimana menjadi kepemimpinan yang tangguh. Gaya memimpin yang memiliki daya tahan tinggi. Ya, silakan. Bagaimana ciri pemimpin tangguh? Mungkin ada yang masih ingat bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Tidak mudah menyerah saat menghadapi tekanan, tetap tenang dalam krisis dan mampu menjaga motivasi tim agar tidak panik. Itu adalah seorang pemimpin yang tangguh. Tentunya di sini juga ada kepemimpinan adaptif. Ini merupakan juga gaya kepemimpinan yang saat ini harus diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu gaya memimpin yang fleksibel dan cepat menyesuaikan diri, adaptif, dapat menyesuaikan diri dalam keadaan saat ini. Dan saat ini sudah diselimuti oleh teknologi, apalagi teknologi baru sekarang, AI, artificial intelligence. Di sini ada ahlinya, kaitan dengan IT, ya. Nah, ini bisa bertanya nanti kepada ahlinya nih, Mas Billy, ya. Bagaimana ciri pemimpin adaptif itu? Ya, tentunya berani mengubah strategi bisnis dengan cepat, terbuka terhadap inovasi, dan mampu belajar dari kegagalan untuk menemukan peluang baru dalam kesempatan. Itu adalah pemimpin yang adaptif yang harus dimiliki oleh seluruh individu, karena berkaitan dengan kepemimpinan itu biasanya itu sudah terlahir dan sudah ada melekat pada masing-masing individu. Adapun pemimpinnya itu dari skala kecil maupun skala besar. Yang dapat saya ambil kesimpulan dan pesan dari judul ini adalah saat kondisi ekonomi sedang sulit dan tidak menentu, itulah momen terbaik bagi seorang pemimpin untuk membuktikan kapasitasnya. Pemimpin yang sukses di masa sulit adalah mereka yang tidak hanya bertahan tangguh, tetapi juga pintar mengubah arah dan memanfaatkan peluang baru adaptif.
Untuk itu, STIE Cirebon adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi di bidang ekonomi berbasis ICT, Information, Communication, and Technology, yang dapat mencetak lulusannya sebagai ekonomi, seorang ahli ekonomi dalam penguasaan teori ekonomi dan siap bekerja. Untuk itu, STI Cirebon, ulangi, STI Cirebon siap untuk menjadi pemimpin yang adaptif? Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Ketua. Selanjutnya, penyampaian materi seminar Navigating Economic Uncertainty, Amplifying Financial Leadership oleh Ibu Kartika Mulia Putri. Persilakan. Yang saya hormati Ibu Ketua STI Cirebon, Ibu Dr. Haja Arin, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Haji Yohano, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Yang saya hormati Bapak Pembantu Ketua 1, Dr. Sarga Adi Yudanagara. Yang saya hormati Ibu Kepala Program Studi Magister Manajemen, Ibu Winda Duyanti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Yang saya hormati Ibu Kepala Program Studi Sarjana, Ibu Ade Febri Nur Fitriani, Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta segenap teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya ke sini, terutama khususnya untuk Ibu Winda yang saya dengar hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Bu, doa terbaik untuk Ibu. Perkenalkan teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar berasa seumuran gitu. Nama saya Kartika, saya asli Cirebon. Numpang lahir di Jakarta tahun berapa ya? Oh, udah kelihatan di sini ya. Tadinya mau ngebohongin nih umur saya berapa. Ya, numpang lahir di Jakarta tahun 1985. Jadi saya sudah, tahun lalu saya sudah genap 4 dekade eksistensi saya, teman-teman. Ya, dan hari ini saya akan izin untuk sharing. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa background saya bukan dari bidang ekonomi, teman-teman. Saya lulusan arsitektur Parahyangan Bandung. Ya, jadi awalnya berprofesi sebagai arsitek, tapi kemudian 9 tahun terakhir saya berkecimpung dan fokus di bidang industri keuangan, yaitu di Manulife Indonesia. Ya. Mungkin bisa dibantu mulai slide-nya. Ya, kita langsung masuk saja. Tolong dibantu aja ya. Next, bisa mulai slide pertama. Ya, teman-teman, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, selama hampir 9 tahun saya belajar ekonomi itu tanpa ruang kelas, teman-teman. Pada saat saya join di Manulife Indonesia, saya tidak paham sama sekali mengenai istilah asuransi. Saya nggak pernah megang namanya buku polis itu apa, ya. Tetapi
karena dibantu oleh support system yang luar biasa, akhirnya sampai hari ini saya masih fokus di Manulife Indonesia dan saya memimpin kurang lebih 130 agent yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dan saya juga dipercaya untuk manage Hotel Aston Cirebon. Ya, jadi saya belajar ekonomi dari dua dunia, teman-teman, yaitu dari hotel dan juga dari financial service. Tadi seperti yang Ibu Arin sudah sampaikan ya, bahwa ada 4 kekuasaan teman-teman yang kita sadari sudah mengubah segalanya. Ya, kadang-kadang kita sudah berencana satu dan lain hal, tapi ternyata kondisi berkata lain. Apa saja? Mulai dari pandemi. Mungkin teman-teman di sini juga masih ingat 2020 itu seperti apa perubahannya. Perubahannya tidak dalam hitungan tahun, teman-teman. Tidak dalam hitungan bulan juga, tapi hitungannya minggu. Saya ingat banget. Pada saat itu kami di Aston Cirebon, occupancy masih tinggi-tingginya. Kemudian selang 2-3 minggu, hampir nyaris tidak ada tamu sama sekali. Dan akhirnya untuk safety reason juga, kami memutuskan untuk menonaktifkan operasional Hotel Aston Cirebon untuk sementara pada masa itu. Dan di bisnis Manulife sendiri, yang biasanya ketika prospek orang atau ketemu dengan nasabah atau agent itu harus tatap muka, akhirnya terpaksa mau tidak mau kita minta untuk cepat belajar teknologi ya. Waktu itu semua orang mulai mengenal Zoom gitu kan. Kemudian mulai ada Google Meet dan yang lain-lain. Ya, itu contoh salah satu pandemi. Kemudian ada lagi faktor lain, geopolitik ya, perang dagang, konflik itu mengganggu sekali rantai pasokan, ya kan, sehingga kurs rupiah terganggu dan otomatis harga-harga juga kebutuhan sehari-hari ikut naik. Lalu yang ini sahabat teman dekat kita sekaligus ini ancaman yang harus kita waspadai sebenarnya teman-teman, AI ya. AI dan otomasi ini memang dalam banyak hal sangat mempermudah pekerjaan kita, tapi hati-hati, AI ini juga siap menggantikan profesi kita kalau kita lengah. Ya, dan yang terakhir adalah inflasi serta kebijakan moneter. Ganti pemerintah, ganti kebijakan lagi, ya, baik yang pemerintah di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Ya. Yang saya minta teman-teman sadari hari ini adalah bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan keempat hal ini. Ini di luar kuasa kita, teman-teman. Lalu yang kita bisa kendalikan apa? Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita, how we respond. Ya, next. Teman-teman, selama 9 tahun ini, saya melihat ada 2 sisi gitu ya. Pada saat mulai dari pandemi, tadi ada inflasi dan lain-lain. Ada sebagian orang atau komunitas atau keluarga yang tumbuh, bisnis yang bertumbuh justru karena hal-hal tadi, dan ada juga yang malah berhenti. Gitu ya, ada yang malah jadi create pekerjaan, ada yang malah jadi kehilangan bekerja di ruangan yang sama, negara yang sama, tahun yang sama, dan dengan kondisi ekonomi yang sama. Teman-teman, yang membedakan, yang saya pengen ajak teman-teman sadari adalah bukan karena kondisi ekonominya, tapi sekali lagi karena bagaimana kita merespon. Nah teman-teman, jadi yang di luar kendali kita, sekali lagi saya tekankan adalah inflasi dan suku bunga, teknologi, ya. Kita nggak bisa menghambat AI itu mau sampai secanggih apa. Memang di berbagai negara saya baca di berita sudah mulai mau canangkan berbagai peraturan untuk mengendalikan ya berbagai macam inovasi soal teknologi ini, tapi menurut saya ini akan terlalu cepat untuk dikendalikan gitu. Jadi itu benar-benar beyond our control banget ya. Terus kompetitor, kita juga nggak bisa mengendalikan kompetitor kita mau berstrategi seperti apa, mau mereka lebih se-advance apa, kita nggak bisa mengendalikan itu juga. Berbagai macam kebijakan juga kita udah berupaya mungkin demonstrasi di sana sini, tetap saja seringnya hasilnya adalah tetap di luar kendali kita. Sehingga sekali lagi teman-teman, jika kita tidak bisa mengendalikan semua itu, maka
yang harus benar-benar kita menjadi fokus kita adalah bagaimana respon kita terhadap semua situasi ini. Teman-teman, terus kalau yang harus kita pegang gitu ya, ketika semuanya tidak jelas itu apa sih sebenarnya? Ya saya sekali lagi di sini karena background saya bukan dari ekonomi teman-teman. Hari ini saya nggak akan ngajarin teori ekonomi. Saya yakin Bapak Ibu dosen yang ada di sini itu udah jauh lebih expert dari saya gitu ya. Bahkan teman-teman sendiri juga pastinya lebih paham tentang teori ekonomi dibanding saya. Saya di sini akan menyampaikan dari kacamata saya sebagai praktisi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman di dalam kesehariannya maupun nanti ya ketika lulus kuliah kemudian mau berencana meniti karir maupun bisnis ya. Nah ini bukan teori teman-teman, ini adalah hal-hal sederhana yang saya pakai yang mungkin bisa dipraktekkan juga oleh teman-teman. Ya, saya mau pinjam jargon yang lagi hits banget sekarang, indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi. Ketika kita nggak bisa megang data-data apa-apa teman-teman, ketika semuanya itu nggak ada yang bisa pasti gitu. Baca berita sana sini bingung, ya kan? Ulasan sana sini kok beda-beda opininya. Harus percaya sama siapa? Harus megangnya kemana? Harus apa? Ya. Buat saya pribadi, yang mungkin ini bisa teman-teman gunakan juga. Saya berpegang pada 3 hal teman-teman. Dan ini bukan formula yang rumit. Saya mencoba menyampaikan ini dalam bahasa yang sangat sederhana. Ya, tetapi ini adalah 3 komitmen sederhana yang saya ulang setiap kali saya dihadapkan pada posisi-posisi sulit. Contohnya seperti tadi pandemi, ketika kemarinnya ada kebijakan pemangkasan anggaran misalnya dari pemerintah. Apa sih yang mendasari setiap keputusan saya? Yang pertama ini teman-teman. Always remember, saya dihadapkan pada posisi-posisi sulit teman-teman. Contohnya seperti tadi pandemi, apa ketika kemarinnya bukan berarti ada kebijakan gue Kartika misalnya dari pemerintah, gak hanya sekedar apa sih yang mendasari setiap, tapi kita harus ingat visi, misi, value kita itu mau always remember ya, karena pegangan yang tidak berubah itu meskipun semua tren ya sosial media algoritma mengatakan gue Kartika nggak gitu itu sangat diperlukan. Tapi kita harus kan orang kemana-mana harus bawa ini sih ya kan, value kita itu mau makan foto dulu karena pegangan yang tidak berubah itu meskipun mau tidur yang dicek tren ya sosial media algoritma mengatakan hal yang gitu ya, itu sangat luar biasa teman-teman. Pengaruh sekarang kan orang lebih besar daripada bawa ini kita ya kan, kalau kita tidak hati-hati makan foto dulu, bangun tidur yang dilihat setiap kali teman-teman mau tidur yang dicek kemudian teman-teman memutuskan scroll udah full belum gitu ya. Itu adalah keputusan-keputusan kecil yang biasa tidak pengaruh secara tidak langsung lebih besar daripada dalam alam bawah sadar. Kalau kita tidak menggiring opini visi misi kita. Setiap kali kita yang orangnya A kemudian teman-teman memutuskan scroll dalam waktu dalam keputusan kecil yang secara tidak sadar, secara tidak langsung gitu. Itu masih hati-hati membawa sadar. Batasi. Menggiring opini visi sudah didesain luar biasa dari kita yang orangnya A bisa kita kayaknya kalau Mega nggak enak dalam waktu yang nggak lama ya. Karena apa? Tadi Pak baca artikel di itu nggak salah. Jadi hati-hati teman-teman. Data dari pihak Meta ya. Karena memang Meta dan Facebook sudah didesain luar biasa supaya kita itu kalau nggak salah diletakkan oleh 26 negara bagian nih gitu. Tuntutan hukum baru tadi Pak karena dianggap sudah merusak generasi muda. Sekarang dari pihak Meta sendiri gitu ya. Kita ada di Facebook ya. Saya nggak bilang ini itu sedang menghadapi ketika kita kalau nggak salah kita nggak bijak diletakkan oleh 26 negara bagian. Ini kita tuntutan hukum kita karena dianggap dan sudah sangat penting dalam semua pengambilan keputusan seperti itu sangat penting. Keputusan seperti apa di sini? Nggak usah yang gede-gede dulu teman-teman. Mulai dari ketika kita aturan keuangan kita nggak bijak dalam menggunakan. Lihat teman, ini kita akan kehilangan jati diri kita kan. Lihat teman itu sangat penting dalam semua pengambilan keputusan. Itu sangat penting.
lihat ada yang Keputusan seperti jalan-jalan apa? kemana. Nggak usah yang kayaknya gede-gede seru dulu nih. teman-teman. Mulai dari Padahal, aturan keuangan pribadi belum tentu kondisi kita lihat teman itu oh sedang ngafe nih oke, gimana gitu ya. Belum tentu kondisi kita itu memungkinkan lihat teman beli untuk tas melakukan branded wah kayaknya keren nih. dan itu kan begitu kita Lihat klik ada misalnya yang teman-teman jalan-jalan hari ini kemana. lagi Wah, kayaknya seru nih. banyak-banyak nge-like postingan Padahal, kafe gitu ya. Itu kan otomatis setelah itu algoritma kita ya akan isinya kafe terus. Jadi semakin tuh kedorong ke kita arah itu situ memungkinkan untuk melakukan hati-hati. Kalau Dan saya itu kan terlihat, begitu kita ngeklik misalnya teman-teman hari ini lagi saya saya membuat banyak like postingan dia kafe gitu ya. itu kan otomatis setelah itu algoritma kita ya akan isinya jaga kafe terus keuangan kita jadi semakin tuh kedorong kedorong ke arah situ mencatat teman-teman. sekarang banyak banget Hati-hati. aplikasinya teman-teman Yang saya saya pakai pakai itu namanya saya, Monify sebelum Monify nikah sama suami ya, saya, ini aplikasi yang saya membuat kesepakatan. contoh, hari ini saya Gojek Ya, nih gitu ya. saya bilang cappuccino Misalnya misalnya yuk ya, kita sama-sama harga jaga. 50.000. Contoh keuangan kita Itu itu saya saya bisa bisa update update dengan caranya cara. dengan apa mencatat Dan dan at the same time sekarang banyak Yang banget bagus suami saya aplikasinya, teman-teman. itu juga Yang saya saya pakai itu namanya Monify Supaya apa? Monify. Kami berdua bisa saling ya ini mengingatkan. aplikasi yang Karena contoh hari ekonomi ini itu, saya teman-teman, Gojek nih 80% itu Cappuccino habit misalnya ya 20% itu pengetahuan contoh. itu saya bisa mau update kuliah dengan S1, S2, S3 di Ya, bidang at the same ekonomi. time, Kalau habitnya nggak dia diatur suami contoh. saya, Ya, itu kalau juga dia kehilangan tidak jatuh jati diri tuh ngikutin Itu tren apa, apa kami nggak berdua bisa dicatat, saling nggak mengingatkan. dibudgeting bener-bener, nggak Karena di review. ekonomi itu, teman-teman, Ujung-ujungnya 80% itu habit terjerat, 20% itu pengetahuan. Yang mana Orang orang mau mau kuliah kuliah S1, S2, S3 di bidang ekonomi. Kalau habitnya nggak diatur, teman. Ya kalau dia Dari kehilangan sekarang, jatuh mumpung jati diri teman-teman tuh belum, ngikutin tren dan mungkin lain-lain, udah ada nggak beberapa dicatat, yang mulai nggak dibudgeting bekerja, bener-bener, segala nggak macam di gitu ya. review. Ya, Mumpung teman-teman jangan heran baru kalau mulai nih akhirnya terjerat generate di income misalnya. Biasanya yang dicatat mana ini di Indonesia marak banget karena habit ini penting sekali gitu ya. Jadi Gitu saya ya. teman ada Mulai dari sekarang, sekarang saya mumpung di teman-teman Aston belum, itu mungkin udah ada dia beberapa sama yang suaminya mulai pakai Google bekerja Sheet, segala kedua. macam gitu ya. Emang luar biasa rajin Mumpung banget. teman-teman Hari ini baru mulai pengeluaran apa, generate income. suaminya tahu juga. Biasanya yang Pakai dicatat Google apa? Sheet, tiap hari update karena Oh iya, habit saya ini penting sekian, sekali. Dan Gitu ya. literasi keuangan ada di negara kita itu sekretaris luar saya biasa di rendah, Aston teman-teman. itu Bener, dia sama ya, suaminya mungkin pakai Google nggak Sheet berlaku untuk teman-teman yang di jurusan Emang ekonomi luar gitu ya. biasa, Tapi rajin kalau banget untuk gitu. yang Jadi, hari ini pengeluaran apa suaminya tahu juga itu Pakai banyak Google sekali Sheet, tiap hari update. Saya ketemu nasabah Oh iya, tuh saya sekian. even cara kerja reksadana aja. Dan Dan literasi keuangan di negara kita itu luar biasa rendah teman-teman. Gitu. Jadi nggak tahu Ya, cara mungkin ngitung nggak dana berlaku pensiun untuk untuk teman-teman yang di bagaimana. jurusan ekonomi gitu ya. Tapi Cara, kalau untuk yang eh, menghitung dana pendidikan nanti ini punya anak direncanain nggak sih dana itu pendidikan banyak segala sekali macam. yang Itu banyak saya ketemu nasabah tuh mereka ya Apalagi even soal cara asuransi kerja jiwa. reksadana aja nggak ngerti. Masih banyak yang menganggap tabu dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi nggak tahu Satu, teman-teman. cara ngitung Kemudian dana yang kedua. pensiun itu bagaimana. Always do your best. Ini kedengarannya klise banget ya, tapi teman-teman, balik lagi. Kendalikan dan upgrade apa yang bisa dikendalikan oleh teman-teman. Ya, bukan menyerah pada keadaan. Oh, lagi susah nih ekonomi, pada nggak mau orang-orang beli. Kayaknya semuanya pada menghemat deh. Orang tiap weekend macet mulu kok jalanan, ya nggak sih? Gitu. In this ekonomi, tapi kemana-mana kita masih macet nih. Itu kan berarti masih ada loh yang bisa survive dan mungkin lebih banyak sebenarnya. Cuma nggak kelihatan aja nih. Kita yang belum bisa baca polanya mungkin. Ya, intinya jangan menyerah pada keadaan teman-teman. Bukan juga memaksakan yang di luar kendali kita. Jadi latih terus, skill segala macam. AI manfaatin aja. Untuk apa? Belajar. Gitu, mempermudah pekerjaan kita, tapi bukan berarti bikin kita jadi males ya. Saya bikin kita jadi grow terus gitu. Jadikan itu tools, bukan pengganti otak kita, teman-teman. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah always do the right thing. Ya, ini yang terakhir tapi bukan yang paling mudah, teman-teman. Ini adalah yang paling sulit. Bukan yang paling cepat juga. Karena apa? Dalam situasi kepepet, biasanya orang akan kecenderungannya menghalalkan segala cara. Betul nggak ya? Jadi, aduh, gimana nih biar laku apa segala macam lah, pakai cara-cara yang nggak benar gitu. Do the right thing, teman-teman. Ini satu prinsip yang saya pegang dari dulu adalah namanya rezeki yang baik itu harus
diupayakan dengan cara yang baik juga. Ya, ketika kita berupaya tapi cara kita salah, kita ngambil hak orang misalnya, kita secara nggak langsung merugikan orang lain, percayalah itu uangnya nanti akan diambil lagi dari kita dengan cara yang lebih tidak enak, teman-teman. Jadi selalu ingat itu, always do the right thing, ya. Nah, ini buat saya prinsip ketiga ini menyimpan cerita tersendiri. Jadi ceritanya gini, pada saat awal saya join di Manulife, saya kan belum ngerti itu asuransi ini apa sih gitu ya. Kemudian di bulan ketiga saya, ada salah satu teman baik saya, masih muda, usianya jauh di bawah saya sekitar 25 tahun. Terus dia ngechat saya tuh di DM, bilang, "Mbak, lu kan udah jago tuh asuransi ya," kata dia. "Prospek gue dong, lu gak mau prospek gue?" Sebagai agen baru dapat calon nasabah, happy banget kan, menyerahkan diri lagi dia. Akhirnya saya temuin, terus dia bawa polis dia yang sudah dimiliki dari asuransi sebelumnya, asuransi lain. Saya bilang, nih kan lu udah pintar, tolong pelajari ini 2 polis saya, ya. Lu lihat kurangnya apa, nanti yang kurang gue beli dari lu. Enak banget deh digituin. Saya karena waktu itu baru join, saya kan belum ngerti, jadi saya izin untuk bawa pulang dulu polisnya. Nah, kondisinya adalah teman saya ini punya anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian selang berapa minggu lah dari situ, saya karena belum memandang profesi ini sebagai hal yang serius, teman-teman. Akhirnya polisi itu begitu saja saya taruh di laci di dalam kamar, gitu kan. Soalnya orangnya pas teman saya ini waktu saya follow up juga dia yang menghindar. Kan saya bingung ya, maksudnya kok lu yang kontak duluan, kenapa sekarang malah jadi dia yang menghindar gitu. Saya pikir udah biarin aja deh. Saya ajakin ketemuan, dia tasok gitu. Ntar masih sibuk. Nah, setelah beberapa minggu setelahnya, saya dengar dia masuk rumah sakit. Waktu itu sakit bronkitis. Terus saya chat dong, saya bilang, "Mas, lu butuh polisnya nggak nih? Kalau iya gue anterin sekalian nengokin." Dia bilang, "Oh nggak usah mbak, aman pakai kartu. Udah beres kok, ini gue bentar lagi juga pulang." Oh ya udah. Ya ntar ketemuan ya, tapi saya cuma ngomongnya itu sambil lalu gitu. Nggak bener-bener insist atau memaksa untuk, ayo ketemuan dulu gitu. Enggak, saya nganggepnya, udahlah nih dia mau, syukur saya udah. Nah, balik dari situ, nggak beberapa lama selang-selahnya lah, saya dapat kabar tiba-tiba dia meninggal dunia. Bukan karena bronkitisnya. Pas lagi kodam di mobil, dia senderan gitu teman-teman ke istrinya, pundak istrinya, terus meninggal. Gitu, shocking banget. Dan itu semua heboh orang Cirebon juga. Dan saya waktu ngelayat itu, saya dalam hati mikir, aduh itu polis asuransi masih ada di laci kamar gitu kan. Saya nyamperin istrinya, saya tanya, "Mbak, turut berduka cita ya, ini polisnya ada di saya yang punya asuransi lain, nanti saya bantu klaimnya aja nggak apa-apa." Terus tahu nggak pertanyaan apa yang keluar dari mulut istrinya? "Suami saya udah masuk Manulife belum?" Saya bilang belum. Dan di situ saya kayak orang disambar geledek gitu teman-teman. Saya di situ baru nyadar, oh ini tuh asuransi begitu ya. Ternyata dia itu mengharapkan ada proteksi tambahan yang dibeli dari Manulife. Kenapa teman-teman? Karena keluarga ini terlibat utang usaha, totalnya itu 3 miliar rupiah. Sementara polis asuransi jiwa yang dimiliki itu baru kisarannya sekitar 500 juta dari 2 polis itu. Jadi kekurangannya masih 2,5 miliar. Dan itu saya menyesalnya luar biasa. Karena untuk usia muda kan preminya masih murah banget gitu. Saya dalam hati, tahu gini, gue talangin aja dulu gitu kan preminya. Bukan. Jadi dari situ saya berpikir dan berkeyakinan bahwa oke, kalau saya mau jalanin ini nggak bisa main-main. Saya harus jalanin ini sepenuh hati. Gitu, ya. Yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, kadang-kadang do the right thing itu bukan hal yang mudah. Ya buat saya waktu itu lebih gampang menunda. Harusnya do the right thing apa? Ya saya harus
mengedukasi dia gitu loh. Harusnya saya push dia, ayo dong mas ketemu segala macam gitu ya. Nah next ya teman-teman, 3 hal tadi membuat keputusan akhirnya tetap jernih meskipun keadaan tidak jernih teman-teman. Mau itu kita lagi pandemi segala macam, tolong berkaca pada prinsip 3 tadi dan teman-teman mungkin akan lebih terbantu untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke? Nah terus kalau bicara leadership bagaimana? Ya teman-teman, setelah 9 tahun memimpin tim, saya percaya bahwa leadership itu kuncinya simpel banget. Ya simpel banget, kan teman-teman pasti banyak selama ini baca teori tentang leadership yang Maxwell lah, apalah gitu ya, itu semua bagus. Tapi yang saya sendiri simpulkan ya selama 9 tahun ini, leadership itu apa sih gitu. Ini teman-teman kesimpulan saya. Leadership without love is manipulation. Kalau kita nggak peduli, nggak care sama orang yang kita pimpin, itu namanya manipulasi. Itu bukan memimpin, itu namanya memanfaatkan. Ya, jadi ketika teman-teman nanti keluar dari sini, selesai mengenyam jenjang pendidikan, kemudian berkeputusan atau berkesempatan menjadi leader, menjadi business owner, please teman-teman, ya cintailah tim Anda. Cinta di sini bukan masalah perasaan ya teman-teman ya gitu, tapi mengenai niat, bagaimana kita peduli sama tim kita. Contoh nyatanya seperti apa? Sorry, ini ya, loving those you lead ya, dan kita juga harus being loved by those you lead. Kita harus sayang sama mereka dan kita juga harus gimana caranya bisa disayangi oleh mereka. Bukan berarti terus jadi menyenangkan semua orang, nggak kayak gitu. Ini bedanya tipis nih. Ya harus tetap tegas, yes pasti. Harus tetap strict sama aturan, yes pasti. Tapi bagaimana caranya kita membuat mereka itu respect, membuat mereka itu melihat kita sebagai sosok teladan yang memang dia look up to gitu ya. Dan 2 hal ini yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kepemimpinan teman-teman. Nah, seperti apa bentuknya sehari-hari? Pertama adalah mulai dari hal yang simpel. Dengerin aja. Ya, valuing those you lead dengan cara mendengarkan. Kadang orang itu butuh ngobrol, kadang orang itu butuh didengar. Nggak cuma sekedar ngobrol sama kita, terus kita asik main handphone gitu kan, kita asik pikirannya kemana-mana, itu mereka akan melihat kok teman-teman, lu dengerin gue nggak sih gitu. Mungkin kita belum tentu bisa ngasih saran yang oke, tapi dengan kita mau mendengarkan dia dengan baik, itu udah sangat-sangat membantu bebannya gitu ya. Kedua, hargai teman-teman, delivering praise regularly. Bukan cuma kalau lagi ada award night aja, bukan cuma kalau lagi ada acara penghargaan tertentu, tapi ngomong thank you properly gitu ya, terima kasih ya, mohon maaf segala macam, itu udah sangat-sangat membantu kok. Ya, ketiga, sebagai leader jangan menjadi sombong dan nggak mau belajar. Satu hal yang saya pelajari dari para leader saya di Manulife adalah mereka itu setiap kali ada kelas ya teman-teman ya. Kan senior-senior saya di Manulife itu ada yang udah 30 tahun, 40 tahun berkarya di Manulife. Tapi kalau ada kelas seperti ini nih, mereka datang paling on time, duduk paling depan, bawa buku catatan, nyatet teman-teman. Hal-hal basic yang saya aja gitu ya, belum selama mereka, saya ngerasa ini basic banget gitu. Si ibu ngapain sih? Rajin banget. Itu hebat sih teman-teman. Mereka nggak pernah mau berhenti belajar ya, bahkan dari tim sendiri minta feedbacknya mereka, karena itu akan ada suara-suara berharga, ide-ide cemerlang yang teman-teman bisa dapetin nanti. Ini saya terapin juga di tempat kerja saya di Ason Cirebon juga. Kita ada channel khusus yang bisa menyalurkan, jadi staff itu bisa share idenya ke saya dan juga ke GM kami anytime mereka mau, pakai aplikasi, pakai AI, kan udah canggih sekarang ya kan, anytime mereka bisa ngasih itu.
Lalu being approach, yang terakhir adalah delegation, not execution. Nah ini yang terus terang saya sendiri juga masih harus belajar teman-teman. Karena kadang jadi leader itu suka gemesan, gitu. Gemes. Aduh gue ngerjain sendiri aja deh, lebih cepat gitu daripada mendelegasikan. Yang harus diingat adalah seorang pemimpin baru bisa dikategorikan berhasil apabila dia sudah create another leader. Terus terang untuk yang kelima ini saya juga masih belajar teman-teman. Ya. Jadi teman-teman memimpin dengan cinta itu buat saya adalah sebuah bentuk kebaikan. Ya. Seperti hukum gravitasi, berbuat baik, ya nanti kebaikan akan kembali. Mungkin belum tentu dari orang yang sama. Mungkin nanti teman-teman akan punya staff yang kelakuannya nggak banget deh, padahal kita udah care banget nih sama dia. Mungkin teman-teman nanti menjadi leader punya tim yang kayaknya orang nggak tahu terima kasih banget gitu ya, atau malah nusuk kita dari belakang. It's okay teman-teman, just do the right thing gitu. Yang harus di manage sekali lagi adalah respon kita. Selalu ingat untuk berespon baik ketika orang atau situasi tidak baik. Selalu ingat untuk berespon benar ketika situasi atau orang tidak benar. Gitu. Nah, ketiga prinsip tadi ini membentuk cara saya melihat karir, ya teman-teman ya. Know who you are, do your best, dan yang terakhir adalah always do the right thing. Pegang tiga itu aja. Ya, ini akan sangat membantu teman-teman membangun diri sejak sekarang. Gak usah nunggu sampai nanti lulus kuliah. Kita bisa terapkan mulai dari saat ini. Nah, teman-teman, sekarang saya mau bahas mengenai economic value, ya. Kita ini sebenarnya di luar dari pendidikan formal yang teman-teman pelajari. Pada saat menghadapi dunia kerja, yang harus diimprove terus apa sih, gitu ya? Atau dari kacamata saya sebagai pengusaha, saya kalau hiring tim, hiring staff, saya lihat apanya. Pertama adalah skill teman-teman, latihan. Skill itu nggak cukup dengan teman-teman ngebaca, nggak cukup dengan teman-teman ikut kuliah. Skill itu harus dipraktekkan. Saya dengar dari kemarin dari rekan-rekan dosen ya, Bu Winda sama Bu Adit, katanya teman-teman di sini udah pada mulai magang gitu ya, punya kerja sambilan. Good teman-teman, bagus. Skillnya diasah aja terus. Itu tinggal nanti kalau bisa pilih skill yang memang sejalan ya sama karir teman-teman yang nanti akan betul-betul dituju. Ya, kalau bisa sejalan dengan pendidikan yang sekarang sedang dipelajari ya. Kalau bisa nggak jauh-jauh dari ekonomi berarti. Ya, kemudian yang kedua adalah experience. Experience ini nggak berarti harus, oh ya berarti harus tunggu kerja dulu dong. Nggak harus teman-teman. Di kampus itu kan banyak organisasi, ya kan? Bisa aktif di organisasi juga, atau bisa tadi mulai ambil part-time job yang tentunya jangan sampai ganggu kuliah ya gitu. Dari sekarang itu akan sangat membantu kesiapan teman-teman nanti ketika lulus kuliah. Kemudian network. Nah ini yang mahal sekali teman-teman. Yang paling mahal di dunia kerja itu adalah akses network, kenalan. Gak cuma sekedar, oh gue kenal sama itu, gue kenal sama itu. Tapi bagaimana reputasi teman-teman ketika teman-teman gak ada di ruangan itu tuh. Seorang lain tuh bakal ngomongin apa sih tentang teman-teman? That's the real network tuh itu. Kita kenal sana sini A, B, C, D, E, sampai Z. Tapi kalau reputasi kita gak baik di depan mereka, percuma. Makanya harus apa? Ya balik lagi lakukan 3 hal kan. Kalau teman-teman terkenal, oh apa-apanya selalu do the best, apa-apanya selalu do the right thing, apa-apanya selalu punya value, orang akan ingat itu. Itu personal branding yang paling kuat. Terus terakhir adalah, ya tadi, reputasi ya. Orang-orang pikirin apa nih ketika nama teman-teman nggak ada di ruangan itu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa jadi andalan benar-benar. Karena kalau apa-apa, ingat teman-teman. Itu yang paling mahal. Ya. Dan bicara soal skill, ada 6 skills yang sebenarnya ketika, ini menurut saya ya, ketika
sudah melewati fase apapun, mau pandemi, kayak AI, ya tadi inflasi, terus tekanan geopolitik dan lain-lain, ini akan tetap relevan dan tetap dibutuhkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah skill komunikasi, teman-teman. Dan komunikasi ini dua arah. Artinya, teman-teman harus belajar menyampaikan pemikirannya dengan baik. Satu itu, yang kedua juga harus belajar mendengarkan dengan baik. Kadang-kadang orang kepintaran ngomong, tapi nggak bisa dengerin orang. Itu bahaya juga, teman-teman. Ya, satu communication, dua adalah sales. Nah, ini yang seru. Sales itu apa ya? Image-nya itu kan pekerjaan yang, aduh kalau bisa nggak dipilih deh, gitu ya. Malu, nawarin, takut ditolak, ya kan? Padahal teman-teman, whatever you do, apapun yang kalian lakukan, apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman sebenarnya jualan. Percaya nggak? Sidang skripsi nih, berusaha meyakinkan Bapak Ibu dosen pendamping. Kita sedang menjual ide kita. Ya. Berdebat sama pasangan nih, kita sedang menjual argumentasi kita. Minta barang misalnya ke orang tua, kita sedang menjual request kita, harapan kita. Whatever you do, you sell, teman-teman, percayalah. Dan ini skill yang kalau teman-teman punya, teman-teman mau kerja apapun, itu pasti akan lebih mudah. Jadi jangan anggap sales itu profesi yang, aduh kayaknya hina gitu ya. Ih seru banget teman-teman, beneran deh. 9 tahun saya di bisnis ini. Dulu saya nggak bisa teman-teman berdiri seperti ini, ngomong ke orang banyak, nggak bisa. Saya itu tipe yang kalau ngucapin happy birthday aja, itu di Facebook, zaman dulu kan pakai Facebook ya. Happy birthday, terus pakai emo-emo yang trompet, senyum apa segala macam lah. Saking saya ini orang yang malas ngomong abis. Gitu. Ngomong sama orang kalau ada perlunya aja. Tapi ya, Menulab ini banyak mengajarkan saya, teman-teman. Dan ini sangat kepake di bisnis saya yang lainnya, di Ason Cirebon dan beberapa bisnis lainnya juga. Gitu, ya. Kemudian negotiation. Nah, ini juga sama ya. Kita gimana caranya ilmu negosiasi. Financial literasi apalagi. Tadi 80% habit, 20% ilmu. Ini orang Indonesia nih financial literasinya masih buruk sekali, teman-teman. Compare ke negara-negara maju lainnya ya, mereka udah sadar banget bahwa ketika dapat income itu disisihin dulu. Buat apa? Buat dana pensiun, buat proteksi ya, insurance, terus mungkin ada juga yang buat diinvestasikan. Kalau ada sisa, baru dipakai. Di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Begitu dapat transferan, dipakai dulu. Kalau ada sisa, baru ditabung. Makanya di negara ini yang laku adalah pinjol, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat udah dipakai semua, kok masih kurang ya? Pinjam deh. Akhirnya bunga berbunga. Dan unfortunately, regulasinya untuk pinjol ini juga sampai saat ini masih mendukung, ya kan? Jadi ya kita banyak kejebak juga nih, akhirnya. Di negara lain gak ada yang kayak gitu, teman-teman, pinjol-pinjolan. Coba cek deh berita-beritanya. Kenapa sih orang-orang luar negeri itu kalau pensiun kok kayaknya nyaman banget ya, jalan-jalan di Bali gitu kan? Kalaupun sampai di panti jompo lah istilahnya, itu tuh layak banget. Terus mereka juga nggak ngarepin anaknya itu jadi sandwich generation yang menanggung mereka gitu. Beda sekali sama Indonesia, teman-teman. Karena apa? Small things tadi, kita nggak pernah ngajarin anak-anak kita how to manage money-nya tuh harus seperti apa. Nah itu mulai dari step kecil sederhana banget kok, teman-teman. Dicatat aja, karena kalau nggak dicatat pasti bablas. Ya, karena apa-apanya sekarang gampang, tinggal klik check out, ya kan? Terus kemarinnya saya baru dengar berita QRIS mau disambungin sama kartu kredit pula gitu. Apa nggak lebih celaka kayak gitu? Iya kan? Jadi memang trennya sekarang apapun yang pelaku usaha wajar lah, mereka kan pengen profit sebesar-besar.
pasti akan sebisa mungkin mendrive orang itu untuk konsumtif supaya mudah belanja, aksesnya mudah. Which is sebenarnya nice buat kita kalau memang menggunakan secara bijaksana. Tapi kalau kita makainya bablas, ya udah teman-teman, hancurlah semua gitu ya. Kemudian leadership, ya. Leadership ini nggak usah jauh-jauh dulu teman-teman, mulai dari diri sendiri, nge-lead diri sendiri, nge-lead rumah tangga nantinya kalau teman-teman sudah berkeluarga. Itu ya, dari situ baru akan mampu melihat orang yang banyak. Mulai dari skala kecil dulu. Ya. Dan yang terakhir, networking. Networking ini juga sekarang bisa dilakukan dengan cara online juga, ya kan? Gitu. Bergaul sebanyak-banyaknya teman-teman, percayalah, itu akan sangat membantu. Ya, bangun reputasi sebaik-baiknya sejak awal. Ini di skip aja, tadi udah ya. Nah, teman-teman, gimana kalau teman-teman bisa mempraktekkan semua skill ini sejak awal? Saya rasa hasilnya akan jadi jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena teman-teman jadi curi start nih. Ya, salah satu yang saya mau share di pagi hari ini adalah ini kebetulan karena bidang ini yang saya tekun nih. Saya nggak bilang teman-teman di sini semua harus join di Manulife, enggak. Ya, tapi ini salah satu pintunya teman-teman kalau mau melatih skill-skill tadi. Karena di Manulife itu kita akan diajarin tentang literasi keuangan. Mulai dari manage keuangan kita tuh kayak gimana, hitung dana pensiun itu berapa sih, hitung dana pendidikan itu berapa sih, gitu ya. Dan caranya supaya kita nggak bablas itu gimana. Terus cara mengedukasi orang-orang di sekitar kita itu bagaimana, itu juga akan diajarkan. Ya, terus sales and communication itu udah pasti teman-teman. Kemudian teman-teman juga akan dilatih gimana caranya jadi pengusaha. Ya, karena di bisnis insurance sendiri di Manulife itu nggak berarti hanya menjadi penjual, enggak. Teman-teman juga bisa menjadi leader. Makanya namanya adalah Future Leader Program. Dan pastinya akan diajarkan juga tentang leadership. Nah, kalau teman-teman mencari exposure yang nyata, saya di sini membuka pintunya. Ya. Ya, jadi ada 2 jalur teman-teman yang bisa diambil. Yang pertama adalah menjadi financial consultant-nya sendiri. Ya, artinya nih, agen asuransi itu image-nya kan selama ini sales asuransi gitu ya. Bukan teman-teman. Kami itu seperti halnya dokter tapi versi keuangan. Soalnya di sini ada dokter ya. Dokter tapi versi keuangan. Maksudnya apa? Ketika kita ketemu dengan calon nasabah, yang harus kita lakukan adalah menganalisa dulu kebutuhannya apa. Karena tiap orang itu kebutuhan proteksinya berbeda-beda. Orang yang belum punya pacar, orang yang sudah berkeluarga, orang yang mungkin menanggung orang tuanya juga dan belum punya anak juga, itu pasti beda banget proteksinya. Seorang pengusaha dengan seorang karyawan itu juga proteksinya beda banget. Dan ada juga proteksi yang bisa kita offering untuk company-nya gitu ya. Jadi konsultan teman-teman, kita ini konsultan membantu memanage keuangan dia supaya ketika nanti dia pensiun dan pensiunnya cukup, supaya nanti kalau terpaksanya harus meninggal dunia, keluarga tetap aman, supaya kalau nanti terjadi risiko sakit dan lain-lain, keluarga juga tidak terganggu lifestyle-nya dan bisa mendapatkan penanganan yang baik gitu. Nah, jalur yang kedua adalah menjadi builder gitu ya. Ini buat saya menarik sekali karena beda dengan usaha konvensional yang lainnya. Di Manulife ini kita bisa merekrut atau building tim sebanyak-banyaknya without any cost teman-teman, tanpa ada cost. Ya, kalau kita bikin usaha kan misalnya teman-teman di sini bercita-cita, oh pengen buka kafe, mau buka bengkel, mau buka restoran, apapun itu kan pasti kaitannya dengan modal. Di sini tidak ada. Kita bisa sukses bareng sama teman-teman kita, bisa jalan-jalan bareng, bisa trip bareng dari yang diberikan oleh Manulife. Ini menyenangkan sekali.
gitu. Dan ini akan menjadi skill yang pasti akan kepake di dunia kerja. Karena di Manulife ini terus terang saya belajar memimpin orang yang tidak saya gaji, ya kan? Gimana caranya saya bisa dapat respect dari tim saya yang gak terima bayaran loh dari saya, tapi saya harus bikin mereka itu ngikutin arahan saya. Kalau jadi bos mah gampang teman-teman, ya kan? Kalau bos perusahaan konvensional, kita tinggal gaji karyawannya macam-macam, SP1, SP2 selesai. Tapi gimana caranya memimpin orang yang nggak ada kontrak begitu tuh? Minta mereka datang on time, minta mereka ikut training, minta mereka keep on track, habit dan segala macam. Ya tanpa kita gaji. Itu teman-teman akan belajar, dan saya belajar banget dari Manulife, dan itu kepake banget di bisnis saya sekarang. Gitu. Ya. Next ya. Tadi teman-teman, saya tidak mengatakan semua orang harus kayak gitu. Karena terus terang, gampang nggak sih jadi agen? Enggak. Saya harus bilang ya, nggak gampang. Butuh proses teman-teman, butuh belajar. Tapi banyak sekali orang yang sukses karena bisnisnya. The sky is the limit deh, mau dapat impian apapun itu bisa tercapai, gitu ya. Nah, cuma semuanya bisa dipelajari teman-teman, mulai small steps dari awal. Nah, kalau teman-teman tertarik lebih jauh untuk mengenal gitu ya, ini sama sekali bukan paksaan. Kami kebetulan ada Future Leader Program yang programnya fleksibel banget, bisa dikerjakan secara part-time tanpa mengganggu jadwal kuliah. Ya, dan ini sosialisasinya, pengenalannya akan dilakukan hari Sabtu depan di Hotel Aston. Dari jam 9 sampai kurang lebih jam 11. Mohon maaf itu jam 11 ya, belum tercatat ya. Sabtu 29 Agustus minggu depan jam 9 sampai jam 11. Kalau teman-teman berminat untuk tahu lebih jauh, silakan di-scan untuk pendaftarannya, atau bisa WhatsApp juga ke barcode yang sudah ditampilkan. Nanti mungkin mohon izin juga untuk saya share lewat dosen di sini gitu ya. Oke. Terus next slide dulu, nanti balik lagi sini. Ya, jadi teman-teman, penutup dari saya, dunia ini butuh leader yang peduli. Gitu. Banyak orang yang bisa dengan mudahnya ada di posisi tertentu, mungkin karena status keluarganya gitu ya, bukan karena jadi upaya sendiri. Ada juga yang sudah memang berjuang dari awal untuk sampai di titik itu, tapi berapa banyak yang benar-benar menjalankan dengan hati. Negara ini benar-benar butuh leader yang punya integritas tinggi teman-teman ya. Jadi saya mengajak teman-teman tadi 3 hal, jangan lupa: know who you are, do the best, and always do the right thing ya. Be the leader, dan mari kita sama-sama membentuk masa depan kita mulai dari sekarang juga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Kartika. Selanjutnya, acara sesi tanya jawab dan diskusi saya alihkan kepada moderator Pak Mas Dino. Siap. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kartika Mulya Putri yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat-sangat kayaknya belum didapatkan oleh teman-teman semua ya. Kita beri apresiasi kepada Ibu Kartika Mulya Putri. Nah, sepertinya teman-teman sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan nih. Sebelumnya izin Bu, sebelum teman-teman ya mempersiapkan pertanyaan, saya ada pertanyaan Ibu. Izin Bu, tadi disebutkan ya Bu ya, ada 6 skill yang bisa
6 skill yang harus dimiliki ya Bu ya. Nah, dari ke-6 skill tersebut lebih prioritas yang mana yang harus kita miliki Bu? Oke, thank you Pak. Sebenarnya satu sama lain ini berkaitan erat sih. Jadi kalau prioritas yang mana, saya rasa satu dengan yang lainnya ini sangat berkaitan gitu ya. Tapi kalau saya harus memilih, saya akan memilih sales sih Pak. Karena itu penting banget. Gitu. Oke Bu, baik, terima kasih. Sales is a life skill ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Oke. Barangkali dari teman-teman Bapak yang ada panitia untuk mic-nya, mohon disebutkan namanya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Aditya Nugraha. Saya kelahiran tahun 85 ya Bu ya. Saya calon mahasiswa di STIE Cirebon ini, baru mendaftar. Jadi disebutnya bakul, bapak-bapak kuliah. jadi belum terlambat untuk belajar Bu ya. Jadi gini, background saya adalah desain komunikasi visual. Kenapa saya ingin belajar akuntansi? Karena saya pekerjaan yang saya dambakan adalah financial data visualization ke depannya gitu. Karena selama ini kan orang ekonomi selalu melihat hanya angka-angka dan grafik, itu cukup membuat mata saya melihatnya cukup pusing gitu kan. Karena dengan visual data visualization itu mungkin bisa lebih menarik. Nah, hubungannya dengan navigating economic uncertainty, amplifying financial leadership, saya punya pertanyaan. Di tengah economic uncertainty, apakah financial leader ke depan cukup hanya memiliki financial accounting kompetensi, atau harus memiliki kemampuan data analitik dan data visualization untuk menerjemahkan laporan keuangan menjadi predictive insight? Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Rupanya kita seangkatan ya Pak. Ya, jadi untuk jawab pertanyaan Bapak tadi, jawaban saya itu perlu banget Pak. Saya pribadi, khususnya di Ason Cirebon ya, itu kepake banget memang. Jadi setiap bulannya itu kan memang kami harus mereview yang namanya profit and loss, gitu kan. Kita ada program apa, profitnya sekian, lossnya berapa, itu tuh memang harus setiap bulannya dianalisa gitu. Jadi nggak cukup dengan ilmu accounting saja, bahkan ya accounting sendiri pun krusial nggak? Krusial banget, meskipun sekarang ada AI ya, tapi tetap aja Pak, logika manusianya tetap kepake. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan itu tuh kepake banget. Dan kepakainya untuk apa? Untuk mengambil strategi ke depannya harus bagaimana gitu. Karena ketika baca laporan keuangan gitu ya, kita lihat bahwa kok yang ini drop, segmen yang ini drop, yang ini naik, nextnya harus apa nih? Nah, itu yang skill analisa itu sih yang memang harus dimiliki gitu. Thank you. Oke. Ya, cukup mungkin dari saya segitu saja sebelum menjawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mas Sigit ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Boleh panitia dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari diskusi gitu ya, sangat tertarik dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Bahkan teman saya sama ini akan ada banyak pertanyaan Bu. Tadi katanya dia mau lihat dulu sebentar. Seperti itu. Pertanyaan sederhana Bu, kami sudah bekerja. Kebetulan pekerjaan kami variatif dan ASN Bu. Apakah pekerjaan
pekerjaannya tadi yang Ibu sampaikan itu bisakah dijalani oleh kami? Lalu ketika apa sih organisasi pekerjaan itu tuh ada target yang harus dicapai gitu, sementara kita sendiri sudah luar biasa Bu. Terus yang sekarang ini mungkinkah gitu dijalani dua-duanya? Mohon saran dan solusinya Bu. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Betty. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, itu sangat bisa sekali Bu. Gitu. Jadi sangat bisa sekali. Teman-teman yang di Manulife ini, rekan-rekan kerja saya, memang banyak sekali yang sudah punya pekerjaan tetap di tempat lain. Bahkan ada yang punya pekerjaan tetap di tempat lain di luar Indonesia. Gitu. Terus kerjanya gimana dong? Sekarang udah ada teknologi ya, jadi kita bisa video call, bisa Zoom conference, dan segala sesuatunya sekarang sudah by digital. Jadi metodenya selain nanti ada pembelajaran tatap muka, teman-teman juga bisa melakukan self learning. Bahkan saya itu Bu punya agent di Makassar. Dari zaman COVID, dulu kan kita COVID gak boleh ketemu kan, tapi kan rekrutmen dan selling ini tetap harus saya jalankan. Saya punya agent di Makassar, arsitek juga, kakak kelas saya, tapi kita nggak pernah ketemu nih sebelumnya, cuma telepon nama doang. Itu dari 2020 sampai sekarang nggak pernah ketemu, dan dia masih jalan. Kata apa luar biasa. Wakil Ibu, saya PNS, beliau bekerja di Qatar. Oke. Bisa, karena memang syaratnya yang penting WNI. Gitu. Dan yang kalau yang dibantu itu nggak hanya sebatas teritori, oh saya harus jualannya ke orang Cirebon nih, nggak Bu, bisa mas ke luar kota, bahkan sama WNA juga bisa, selama memang mereka punya persyaratan itu cukup paspor dan kitas atau kitab. Target tidak ada Bu, target dompet sendiri aja gitu. Jadi karena ini kan memang tadi melatih orang untuk menjadi entrepreneur. Ya sama seperti perlakuannya sama seperti ibu punya usaha sendiri. Kalau kita punya usaha sendiri kan terserah kita mau buka tokonya jam berapa, ya kan? Jualan mau sebulan sekali, mau tiap hari, silakan. Nggak masalah Bu, itu tidak ada targetnya. Fleksibel gitu ya. Fleksibel sekali. Gitu. Soalnya dari tadi tidak dijelaskan bahasa fleksibilitasnya itu. Ya, itu mohon maaf rencananya memang baru akan kami jelaskan detailnya itu di nanti di subjek bawah. Jadi kalau teman-teman di sini mau tahu lebih jauh, silakan nanti hadir aja di acaranya. Ketika datang nggak harus langsung komitmen, enggak. Dan acaranya memang free, tetapi memang ada kuota limit yang terbatas. Jadi kalau memang berminat, mohon untuk dibantu segera daftar. Kira-kira begitu. Baik, sudah dijawab pertanyaan dari Ibu Betty. Selanjutnya, oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya sebagai pengajar. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan, terutama dengan keempat poin yang tadi pertama disampaikan, khususnya poin 3 dan 4, yaitu tentang AI dan otomasi serta financial. Inflasi. Ya. Pun pertanyaannya ada dua. Pertama, dengan adanya perkembangan AI dan otomasi yang semakin cepat, bagaimana seharusnya mahasiswa mempersiapkan kompetensinya agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Juga bisa mampu menciptakan peluang. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua,
Dalam kondisi inflasi dan daya beli masyarakat yang tidak menentu, bagaimana UMKM sebaiknya menentukan strategi antara menaikkan harga, mengurangi biaya, atau melakukan inovasi agar tetap kompetitif tanpa kehilangan pelanggan. Ini itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ya Pak. Pertanyaannya luar biasa ini. Pertama mengenai AI ya, AI dan otomasi tadi. Jadi teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan, jadikan AI ini sebagai tools, ya sebagai alat. Nah kalau tadi Bapak tanya, gimana nih caranya supaya mahasiswa itu atau teman-teman di sini ketika lulus lebih siap gitu ya di dunia kerja. Yang nanti AI itu akan luar biasa pasti canggihnya. Memang harus belajar sih kita. Itu saya pribadi memanfaatkan waktu khusus setiap harinya itu untuk belajar AI. Itu belajar AI itu paling gampang nyobain pakai aplikasinya sih. Jadi biar kita tahu oh yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan dan kita bisa tahu peluangnya apa aja. Oh berarti saya bisa bikin ini pakai ini dong, bisa bikin ini pakai ini. Gitu ya. Dan karena cerdasnya memang luar biasa. AI ini bagus banget untuk brainstorming sebenarnya, brainstorming ide-ide. Tapi ini diperlukan wisdom juga ya Pak. Hati-hati kalau membayangkan pakai AI tapi kitanya nggak wise. Kadang-kadang kita kebawa sama saran-saran yang belum tentu benar gitu. Jadi logika dan hati nurani ini harus benar-benar dipakai juga gitu pada saat itu. Oke, jadi saya banyak itu nanya tentang how to manage Aston sekaligus Manulife. Pakai AI saya banyak sekali. Kebetulan di sini ada IT manager saya, beliau hafal banget deh pola kerja saya gimana. Gitu. Cuma ya memang kalau buat saya sih ngebantu sekali ya. Selama memang kitanya mau belajar. Dan saya sangat menyayangkan banyak sekali rekan saya itu yang maksudnya sampai hari ini gitu ya, kok masih belum bisa sih pakai aplikasi. Even yang very basic aja mereka nggak tahu. Sayang teman-teman, nantinya ketinggalan zaman. Karena ini jadi tools kita, instrumen kita, gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratnya gini, kita sekarang zamannya semua smartphone gitu. Kalau kita nggak bisa pakai smartphone, terus cuma bisa pakai handphone yang zaman jadul kan susah ya. Nah, AI kan kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Kemudian menjawab pertanyaan Bapak kedua tentang UMKM. UMKM ini kan sebenarnya akan sangat tergantung pada kondisi dan bisnis seperti apa Pak. Tapi kalau saya pribadi diminta pendapat seperti itu, saya terus terang nggak terlalu prioritas saya atau pilihan utama saya bukan di perang harga ataupun menurunkan cost. Saya lebih kepada menciptakan inovasi. Gitu. Jadi sama seperti halnya ketika after pandemi ya, itu kan pada saat itu di Asuransi Cirebon sendiri yang kami alami setelah tutup kemudian buka itu kan kayak starter mesin lagi, itu kan luar biasa gitu beratnya ya. Yang kami lakukan strateginya bukan turun harga, cuma memang kita berinovasi, kita mencoba membaca needs-nya market itu apa dan kami mencoba mendeliver itu. Dan untuk menangkap kebutuhan itu sebenarnya bisa pakai AI, ya kan? Karena AI itu disuruh visibility study jago banget. Dulu waktu pertama kali build Aston, bayar jasa untuk visibility study itu harganya luar biasa, puluhan bahkan ratusan juta gitu untuk satu buku gitu doang tuh. Sekarang pakai AI 30 menit jadi visibility study. Tahu oh ini harusnya kesini nih, kamu bisnisnya begini-begini, mereka oke banget untuk menyajikan data. Tinggal bagaimana kita tadi pakai logika, pakai hati nurani untuk jadi decision maker, ini kita mau ngapain. Sebentar Bu, untuk pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana seharusnya mahasiswa mempersiapkan kompetensi agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar kerja.
yang semakin dinamis dan mampu membuka peluang kerja. Itu pertanyaannya yang kaitannya dengan AI dan otomasi. Terima kasih. Maaf tadi agak salah nangkep berarti. Cara mempersiapkan kompetensi ya tadi Pak, skillnya harus dilatih dulu dari sekarang. Gitu. Karena terus terang dunia kerja itu ketika melihat oh ini fresh graduate ya, gitu ya. Pasti kami juga akan melihat apakah ada pengalaman lain selain itu. Apakah dia punya skillnya apa aja nih. Oh oke, fresh graduate tapi pada saat masa kuliahnya aktif banget nih. Jadi memang skill itu harus dibina dari sekarang sih. Saya sendiri juga terus terang pada saat dulu saya kuliah, ya pas tingkat akhir udah ada ruang, saya sambil kerja juga. Jadi pada saat pun selesai bekerja, zaman dulu belum ada AI ya, pada saat sudah harusnya bekerja, ya memang saya udah ready to fight gitu, karena udah tahu oh ini begini. Jadi harus dari start dulu sih Pak. Kalau itu sarannya seperti itu. Mudah-mudahan sama. Baik, terima kasih Bu Kartika yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Sudah? Ada? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Selamat siang, saya Willy dari mahasiswa S2 Manajemen. Background saya IT Bu Kartika, jadi saya merintis usaha dari 2021 di konsultan IT dan juga startup ya. Nah ini saya ada mau nanya ke Bu Kartika, memposisikan di director di Aston ya. Jadi ketika saya dalam merancang layanan atau produk ke klien, ini kita dalam navigating economy uncertainty itu kan kita punya tadi bilang ada harus punya planning jangka pendek, planning jangka panjang gitu ya. Nah sekarang kan kita lagi di ada perubahan geopolitik, terus mungkin kurs dolar yang terus naik terus gitu kan. Nah mungkin saya mau nanya, kita dalam mengatur misalkan nilai jual layanan atau produk kita itu lebih baik menurunkan kualitas atau menaikkan harga gitu Bu. Jadi kayak misalkan di usaha saya itu penyedia server, nah itu dengan kayak dolar yang naik terus gitu, itu kan akan langsung berdampak dengan cost kita gitu kan ya. Itu lebih baik kalau misalnya thresholdnya sudah tercapai, yang kita mau nggak mau harus nurunin nurunin kualitas atau kita naikin harga gitu. Itu mungkin kalau Bu Kartika barangkali bisa ngasih ujangan lebih enak yang mana gitu, barangkali bisa jadi pemikiran saya. Mungkin itu aja pertanyaan saya Bu. Terima kasih Pak. Ini relate banget sama apa yang kami alami sehari-hari juga di Aston. Jadi kalau saya ngasih opininya mungkin dari kacamata konsumen ya Pak. Mungkin harus dinilai dianalisa dulu needs-nya tuh bagaimana gitu. Kalau tadi Bapak bilang mendingan diturunin mungkin harganya harus dilihat lagi. Kalau nurunin kualitasnya masih capable nggak nih? Masih bisa cater kebutuhan itu nggak? Kalau memang masih bisa cater kebutuhannya, ya why not Pak? Gitu. Tapi kalau ternyata wah nggak bisa nih, mau nggak mau memang harus naik gitu ya. Ibaratnya mungkin pakai analogi gampangnya misalnya di restoran deh, kita biasa jual premium steak misalnya gitu kan, terus sekarang daging pada mahal nih harganya. Nah saya harus pakai beef yang kualitas seperti apa. Nah ini kan kita harus lihat dulu, ini kira-kira kalau pakai harganya saya pilih yang murah, masuk nggak nih ke selera konsumennya? Kalau memang masuk, why not? Tapi kalau memang terpaksa, nggak bisa nih, memang kita misalnya tamu-tamunya kebanyakan expat dan lain-lain, tuntutan mereka memang yang high quality, ya it's okay untuk naikin price-nya Pak. Jadi menurut saya sebelum mengambil keputusan,
dinilai dulu sih Pak niche marketnya seperti apa gitu. Sama seperti halnya juga di Manulife juga sama Pak. Kebutuhan akan proteksi kesehatan itu kan semakin lama semakin tinggi gitu ya, karena BPJS dianggap masih kurang lah dalam mencukupi. Nah, sementara inflasi kesehatan ini kan luar biasa. Tahun ini itu 17,4%, ingat saya, inflasi kesehatan di Indonesia. Gitu ya, kalau teman-teman ada yang suka belanja vitamin gitu, pasti berasa tuh mahal ya sekarang ya tahun ini khususnya. Ya itu memang mau nggak mau premi insurance se-Indonesia ya naik semua. Ngomongin kualitas nggak mungkin Pak. Orangnya nanti nggak sembuh, ya kan? Kalau butuhnya sama kok treatmentnya itu, gitu kan nggak mungkin saya harusnya pakai dokter spesialis terus rumah sakitnya jadi pakai dokter umum misalnya. Kurang lebih begitu. Ya, Bupati, terima kasih. Oke, kita beri plus untuk pertanyaan saya dan jawaban dari Oke, kita ambil kesimpulan ya untuk seminar kegiatan hari ini, yaitu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi terdapat 4 faktor eksternal, yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu pandemi, geopolitik, AI dan otomasi, serta inflasi dan kebijakan moneter. Tapi kita bisa kendalikan dengan individu, memperkuat individu kita, yaitu kualitas respon internal. Jadi dengan meningkatkan kualitas respon internal, kita dapat sukses ya. Oke, selanjutnya 3 prinsip utama yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kartika, yaitu always know who you are, berpegang teguh pada visi, misi, dan nilai diri agar tidak mudah terpengaruh tren atau opini luar. Always do your best, fokus mengendalikan serta meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita. Always do the right thing, mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan etika, bukan sekadar mencari jalan termudah atau keuntungan sesaat. Kepemimpinan sejati berlandas perhatian dan rasa saling menghargai, memberikan apresiasi, pujian atau terus menerima umpan balik, bersikap ramah, dan memberikan kepercayaan melalui delegasi. Economic value dibentuk oleh kombinasi skill, experience, network, dan reputasi. 6 skill yang harus kita miliki yaitu communication, sales, negosiasi, financial literacy, leadership, dan networking. Ya. Mari kita beri plus untuk kegiatan seminar hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, izinkan untuk membaca sebuah pantun. Ke Cirebon membeli batik, batik indah berwarna terang. Pemimpin haruslah cerdik agar masa depan semakin gemilang. Terima kasih Pak Mas Dino sebagai moderator. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Ibu Kartika. Sebentar. Diberikan oleh Ibu Ketua SDG. Baik, terima kasih. Selanjutnya foto bersama.
Ade. Di tengah aja kita Kak. Jadi dapat semua. Di sini aja nih. Maju aja. Hah? Yang depan nggak kebagian. Nggak kebagian. Boleh. Iya. Sini aja nih. Di belakangnya kayak berdiri aja semuanya. Ibunya rada maju biar. Oh iya. Bu Kartikanya di sini aja Bu, biar di depan. Nanti sama. Ini ngasih Bu. Enggak ditutup. Nanti ibunya di sebelah sini, nanti mari. Ayo. Lihat ini kalau di depan sini. Di depan sini. Parah ya lo. Gila banget. Nggak tahu foto di mana. Dor. Cara jargon dia. Mana sebut? Dia sebut. Jargonnya apa nih?
Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai penghujung acara seminar ekonomi SNI Cirebon dengan tema Navigating Economic Uncertainty and Prevailing Financial Leadership. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua SIE, Bapak Dr. Sangga Pukasatu, serta secara khusus kepada Ibu Kartika Mulia Putri yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semuanya kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen, panitia, dan mahasiswa FCI Cirebon yang telah berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada seminar hari ini dapat menjadi bekal dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih kompeten, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mari kita wujudkan semangat Be the Leader, Seek the Future. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.